atapnya. Dinding sudah sering kita lihat pagar dan kemudian atap itu orang misalkan pakai tambatan atau pakai pot digantung, pot gantung atau pakai makrame gitu ya, atau pakai okedama, itu sudah bagian dari desain, bagian dari elemen desain yang bisa kita manfaatkan untuk perancangan, merancang sebuah taman privat. Makanya saya sarankan nantinya jika Anda benar-benar masuk dalam masuk dalam proses perancangan, Anda benar-benar sudah siap dengan referensi-referensi yang itu sekarang gampang sekali Anda dapatkan. Nanti saya share link, ada beberapa link di YouTube yang cukup bagus yang membahas tentang gardening ya, seperti apa. Ya, nanti sambil Anda juga melihat referensi mengenai tren sekarang itu seperti apa. Trennya seperti apa. Entah itu tren yang terkait tanaman hias, yang lagi booming itu, atau terkait dengan misalkan kebutuhan urban farming gitu ya. Sekarang urban farming juga lagi naik gitu loh, urban farming. Nah, bagaimana menata urban farming itu untuk kebutuhan kebutuhan pokok ya, kebutuhan utama dari manusia terhadap pemenuhan istilahnya makanan ya, sayur-sayuran sebagainya yang itu ditanam dengan pola urban farming di dalam rumah, itu bisa diterapkan. Nah, itu seperti apa? Nah, itu juga bisa kita jadikan referensi sehingga nanti Anda nggak kesulitan. Benar kata Pak Irawan, mata kuliah ini nggak sampai 1 semester bisa selesai. Tapi bukan itu targetnya. Targetnya bukan selesai, tapi targetnya adalah Anda paham atas apa yang Anda kerjakan ketika Anda mendesain. Makanya sebenarnya lamanya itu Anda berpikir konsepnya, berpikir menganalisisnya, kira-kira bidangnya bidang apa, ada lahan di ruang yang sempit, kemudian sirkulasi kurang baik, terus orang-orang pemiliknya pengen ini jadikan taman, terus bagaimana solusinya? Itu yang perlu dibahas. Nggak hanya sekedar tahu-tahu besok jadi. Kalau cuma gitu aja bisa, tapi ketika dikejar itu nanti proses desainnya seperti apa, Anda nggak akan bisa jawab. Itu yang penting. Nah, terkait unsur, prinsip, itu banyak ya referensinya. Nanti mungkin kalau waktunya lebih panjang, nanti mungkin bisa saya kasih masukan ya, kaitannya dengan kalau di prinsip desain di dalam penataan taman itu seperti apa ya, sambil nanti Anda cari dulu, nanti kita diskusi unsur desainnya itu seperti apa. Karena kalau kita berbicara item-item yang ada di dalam perancangan itu, saya mengelompokkan ada 3 yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah strukturnya, struktur desainnya itu apa ya. Struktur desain itu di dalam sebuah perancangan itu apa. Kalau di taman itu apa, lahannya, strukturnya itu lahannya itu kalau Anda mau merancang tapi nggak ada lahannya, nggak ada bidangnya, nggak akan bisa Anda rancang. Nah, lahan itu punya karakteristik, macam-macam karakteristiknya. Nah, kira-kira dengan karakteristik yang bermacam-macam itu, ada yang miring, ada yang datar, ada yang berundak, itu kira-kira perlakuannya harus seperti apa? Nah, itu yang Anda harus tahu. Prinsip desain. Kemudian unsurnya dulu, unsur titik, garis, bidang, ruang, warna, itu sudah ada teorinya, Anda tinggal mencari-cari. Terus prinsipnya,
Kalau Anda tidak mendapatkan referensi, kemudian Anda menganalisis referensi itu berdasarkan unsur dan prinsipnya, serta struktur desainnya, maka Anda akan kesulitan nanti. Nah, saran saya, tetap Anda nanti silahkan banyak-banyak mencari referensi. Salah satu referensi kalau yang terkait terkait gardening yang taman tropis, bisa tuliskan saja. Anda bisa ini ke digging around. Nah, ini ada cari tadi. Sama ada yang bagus itu ini. Nah, sekarang kan trennya mungkin Anda mau baca males ya baca. Nah, kalau lihat langsung video sambil ditelaah, oh maksudnya yang dibaca, tapi kan Anda prinsip-prinsip sudah tahu. Oh, berarti yang Anda ketika lihat video, oh ternyata ini ya yang dimaksud di dalam teori perancangan itu harus klik dulu. Anda ketika Anda klik, Anda nanti akan lebih mudah mendesain, membuat sebuah desain. Ron sama Japanese. Di situ dia membahas banyak material, ya material itu penting. Ketika Anda mendesain, Anda tidak menguasai material, percuma. Yang Anda tahu cuma misalkan cuma lidah mertua. Terus taman itu mau dikasih lidah mertua semua. Kan jenisnya tanaman itu ribuan, ratusan. Varietasnya juga banyak. Masing-masing punya jenis, punya karakteristik dan punya sifat, ya, sifat hidupnya seperti apa. Yang panas nggak boleh diletakkan di dingin, yang dingin nggak boleh diletakkan yang panas. Ya. Itu kan harus paham Anda. Itu nanti belum yang daunnya lebar, kecil, bagaimana mengatur teksturnya. Nah, ini kalau nggak punya referensi sulit. Nggak hanya sekedar ini tanaman kata Anda mau referensi yang hanya referensinya minimalis, oke, minimalis itu simple, tapi harus ada maknanya. Maknanya apa? Minimalisnya. Hamparan rumput, ketapang kencana, terus apa maksudnya dibuat ini? Pasti kalau seorang arsitek itu meletakkan material, itu pasti harus ada dasarnya, nggak sekedar hanya letakkan di sini, terus kelihatannya bagus, cukup nggak bisa seperti itu. Ya, kalau ingin jadi seorang arsitek yang memang punya nama besar, coba Anda lihat macam-macam. Kalau arsitek, ada arsitek bangunan ya, mungkin Pak Irawan yang tahu, misalkan kayak Andi Rahman, dia dengan menata batanya seperti apa, ya itu pun Anda bisa gunakan. Misalkan Anda masuk ke IG-nya Andi Rahman, menata bata itu bagian dari elemen juga. Misalkan Anda menata elemen itu di dalam ruang Anda dengan gaya-gaya seperti itu, tapi coba Anda stilir itu dikembangkan, kemudian jadi sebuah bentukan yang baru. Nah, Anda sudah nggak terikat dengan ini noto botolnya gayanya Andi Rahman. Oh enggak, ternyata itu nata batanya itu gayanya Domingus Guru ini, gayanya Putra, kan seperti itu. Anda punya gaya tersendiri. Nah, makanya ketika arsitek sudah punya gaya tersendiri, maka itu akan jadi poin. Orang mesti ya, kalau jadi prestis gitu loh. Rumahku didesainkan oleh arsitek ternama Indri, arsitek lanskap ternama nih. Jadi bangga. Kalau tadi sudah estetika, kebanggaannya juga ada dari ini yang mendesain siapa.
itu penting. Ya, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Sudah cukup 15 menit Pak Irawan. Mungkin nanti kalau mau lebih detail di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Pak.